Bupati yang saya hormati, diharap kembali untuk berdiri untuk memulai segmen yang kelima ini. Segmen kelima adalah segmen masing-masing paslon nanti bisa saling bertanya dan berjawab, tanya jawab. Pertanyaan nanti akan disampaikan oleh paslon masing-masing. Baik, untuk teknisnya kembali Bapak dan Bapak-bapak calon untuk mengambil lot yang akan dibawa oleh petugas kita kepada petugas. Kami persilakan untuk menentukan siapa yang akan memberikan pertanyaan pertama kepada calon-calon yang lain. Baik, yang mendapatkan nomor urut pertama adalah paslon nomor urut 3. Kemudian selanjutnya paslon nomor urut 2 karena mendapatkan bola nomor 2. Dan terakhir nanti paslon nomor urut 2 karena mendapat bola nomor 3. Bola boleh dikembalikan. Untuk memulai segmen kelima ini, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga paslon kita ini. Baik, waktu pertama kita minta kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 1. Waktu Bapak bertanya 2 menit dan akan dimulai saat pertanyaan Bapak dimulai. Baik, langsung sekaligus ya? Sekaligus ya, satu. Kedua ini. Bisa berbeda pertanyaan ya, ke masing-masing paslon. Boleh, baik, Jadi terima Bapak kasih. tunjuk dulu pertanyaan Bapak ke paslon nomor berapa. Ya, silakan. Baik, terima kasih saudaraku nomor urut 2. Saya ingin bertanya satu hal kepada saudara. Pertama, kondisi Solok Selatan itu yang berada di dataran tinggi dan yang bergelombang, dan juga dataran rendah yang basah, dan dimiliki beberapa sungai besar yang ada. Kemudian 60% berada di kawasan hutan. Hari ini, upaya apa yang saudara lakukan untuk masyarakat yang berada di kawasan hutan yang sudah puluhan tahun menduduki untuk sebagai lahan pertanian dan pemukiman mereka? Karena mereka disempitkan oleh HGU yang sudah ada dan juga mereka disempitkan oleh HPH yang sudah ada. Maka dari itu saya menanyakan kepada saudara nomor urut 2, apa upaya dan langkah-langkah yang ingin saudara lakukan terhadap masyarakat kita yang ada di Solok Selatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya tujukan kepada saudara saya, yaitu pasangan nomor urut 1. Saudaraku yang baik, apa kira-kira langkah-langkah yang saudara lakukan dan ingin saudara kerjakan bahwa hari ini masyarakat Solok Selatan dalam notabene yaitu melakukan illegal mining dan illegal logging gitu di kawasan hutan maupun di bantaran sungai yang ada. Sementara konsesi yang ada di sungai itu telah diberikan kepada pihak lain dan itu merupakan kebutuhan rakyat Solok Selatan hampir 50% yang berusaha menambang untuk menutupi kebutuhannya. Lalu apa langkah yang akan saudara lakukan baik terhadap masyarakat maupun lingkungan yang sudah rusak ataupun kepada pemilik izin yang tidak ada kepastian dan juga tidak ada memberikan manfaat kepada masyarakat maupun pemerintah Solok Selatan. Demikian, terima kasih. Finalis. Baik, sudah selesai Pak? Waktu sudah habis. Baik, kita minta kepada paslon nomor urut 2, karena tadi memang nomor urut 2 di awal, untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Silakan dimulai Pak, waktu dimulai waktu Bapak berbicara. Kabupaten Solok Selatan memang merupakan kabupaten yang cukup luas, lebih kurang 350.000 hektar. Namun sebagaimana disampaikan tadi, 230.000 hektarnya adalah kawasan hutan dan hanya 120.000 hektar saja yang kawasan APL. Nah, ini memang situasi yang tidak menguntungkan karena sedikit sekali space atau lahan yang bisa digunakan untuk budidaya
untuk pertanian, untuk perkebunan rakyat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu tentu langkah-langkah yang harus kita upayakan di samping kawasan hutan yang begitu luas yang mendominasi hampir 68% dari total luas Kabupaten Solok Selatan, juga 60.000 hektar dari kawasan APL yang ada adalah HGU yang sudah diberikan dalam bentuk konsesi kepada pemegang-pemegang HGU. Nah, ini dua persoalan. Jadi persoalan yang pertama yang berkaitan dengan kawasan hutan yang luasnya 230.000 hektar itu memang ini sesuatu yang sulit karena persoalannya adalah terkait dengan kewenangan, karena persoalan kehutanan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun kita sudah berupaya dan sesuai juga dengan kebijakan dari Presiden atau pemerintah pusat dengan adanya reformasi agraria termasuk TORA, yaitu reformasi agraria di bidang kehutanan, di mana sebagian dari kawasan hutan itu diturunkan statusnya untuk bisa menjadi kawasan APL yang bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah pada tahun yang lalu sebetulnya sudah terjadi upaya untuk menurunkan status kawasan hutan di beberapa nagari di Solok Selatan. Nah, kemudian terhadap HGU yang luasnya hampir 60.000 hektar itu, ini juga ada kebijakan pemerintah pusat. Waktu sudah habis, Bapak. Kita lanjut ke, ya mohon maaf, waktu sudah habis. Kita lanjut ke paslon nomor urut 1. Silakan dijawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu dimulai saat Bapak berbicara. Baik, tentang hutan itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Sebagai kita daerah Kabupaten Solok Selatan, karena itu adalah kebutuhan dari masyarakat, adalah kehidupan rakyat Solok Selatan, tentu kita tidak bisa mengabaikan bahwa aturan regulasi yang terletak, undang-undang itu adalah pemerintah pusat, dan di suatu sisi dilemahnya, dan itu adalah kebutuhan rakyat dan masyarakat Solok Selatan. Dan di bidang masalah sungai yang semua sebagian masyarakat Solok Selatan yang hidup di bantaran sungai itu, makanya kita harus mendorong pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan memberikan laporan bagaimana solusinya. Dan untuk persoalan ini sementara ini adalah hutan, sungai harus dilindungi dan masyarakat harus dilindungi, dan ini antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat harus duduk satu meja, dan kita harus melaporkan kondisi real yang ada di kabupaten dan di daerah kita. Dan ini tidak bisa kita berlepas dan melepaskan tanggung jawab terhadap masyarakat, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Baik, kami tambahkan masalah illegal logging merupakan kewenangan kehutanan, illegal mining merupakan pertambangan, sedangkan sungai besar melakukan dari Kementerian PU, semuanya kewenangan pusat. Namun kita berupaya untuk bagaimana mengkomunikasikan supaya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Karena di sanalah tempat hidupnya, hajat hidup orang banyak. Karena itu bagaimana kita bisa mendudukkan satu meja agar masyarakat dapat hidup di tempat itu. Terima kasih. Terima kasih, waktu sudah habis. Dan selanjutnya kita minta ke paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 2 dan nomor urut 1. Waktu Bapak dimulai sejak Bapak berbicara. Baik, terima kasih karena saya yang menanya tadi, mesti saya yang mengklarifikasi kembali gitu. Untuk jawaban dari saudaraku nomor urut 2, saya rasa masih mengambang dan harus ada kepastian gitu. Pertama, yang berada di kawasan hutan, yang menduduki kawasan hutan yang selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, yang tidak ada kepastian hak, mesti kita berikan hak mereka dan kita ajukan ke pusat gitu. Sesuai dengan Undang-Undang UU PA yang tertulis dalam Undang-Undang UU PA itu, bahwasanya minimal 15 tahun mereka menduduki tempat itu mesti diberikan hak oleh negara gitu. Itu yang kedua gitu. Terus ke pasal nomor urut 1 juga. Ya, silakan. Dan nomor urut 1 juga masih ada kekurangan,
yaitu seperti masalah hutan tadi gitu. Hutan itu berdasarkan Undang-Undang 41 itu telah dirubah menjadi 3 karakter gitu. Pertama adalah hutan negara, 2 hutan hak, ketiga hutan adat gitu. Dan ini pastikan mana yang hutan hak dan mana yang hutan adat. Bisa jadi hutan negara itu berada dalam hutan adat gitu. Karena di Sumatera Barat ini tidak ada hutan yang tidak ada pemiliknya, ataupun tidak ada hutan yang tidak bertuan. Maka saya minta progres saudara, bagaimana keterlibatan hutan adat di dalam implementasi untuk pembangunan Kabupaten Solok Selatan ke depan. Terima kasih. Ada tambahan, Bapak calon Bupati? Cukup. Waktu sudah habis. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan calon. Baiklah, kita lanjut ke paslon yang memegang bola nomor 2. Paslon nomor urut 1. Silakan Bapak, boleh bertanya ke paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Terserah mana yang akan Bapak pilih dulu. Waktu dimulai sejak Bapak berbicara. Baik, mungkin kita menanyakan kepada paslon nomor urut 2, bagaimana kiat Bapak di dalam menciptakan harmonisasi antara bupati dan wakil bupati di dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dan untuk paslon nomor 3, kami menanyakan bagaimana langkah Bapak menciptakan hubungan kerja antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam mendapatkan dukungan politik dalam mengambil kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan. Cukup Pak? Cukup. Cukup, waktu sudah habis. Baik, kita minta kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada Bapak. Kepada Bapak, saya persilakan, waktu dimulai saat Bapak menjawab. Jadi undang-undang memang tidak mengatur kewenangan definitif dan limitatif dari wakil bupati. Jadi kewenangan wakil bupati itu lebih bersifat simbolis dan bertugas untuk membantu bupati dalam tugas sehari-hari. Dalam hal baik bupati berhalangan maupun tidak berhalangan. Memberikan saran atau masukan kepada bupati, dan tugas yang agak lebih konkret hanyalah tugas melakukan dalam fungsi pengawasan internal terhadap birokrasi. Namun untuk menciptakan harmonisasi antara bupati dan wakil bupati memang harus ada perjanjian pelimpahan wewenang yang diberikan oleh bupati kepada wakil bupati terkait dengan portofolio jabatan dan sebagainya. Dan dalam soal hubungan antara kami sebagai calon bupati dengan calon wakil bupati, kami sudah menjalin kesepakatan untuk menyerahkan portofolio kewenangan bupati sebagian kepada wakil bupati. Bahkan kewenangan PU yang merupakan kewenangan yang terbesar yang menyangkut dengan infrastruktur dan pembangunan itu kami limpahkan, kami berikan kepada calon wakil bupati. Jadi insya Allah nanti jika kami terpilih, maka yang akan mengendalikan pengisian jabatan dan sebagainya untuk dinas PU dan beberapa dinas lainnya akan kami serahkan kepada wakil bupati. Jadi dengan demikian wakil bupati tidak akan menjadi pelengkap penderita atau ban serep yang selama ini barangkali jadi julukan bagi seorang wakil bupati. Demikian saja. Baik, masih ada waktu, ada tambahan dari paslon nomor 2. Cukup, waktu sudah habis. Kita langsung saja ke paslon nomor urut 3. Silakan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh paslon nomor urut 1. Waktu dimulai saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih panelis tentang jawaban pertanyaan dari saudaraku nomor urut 1 tadi. Saya punya pengalaman selama 3 periode menjadi anggota DPRD di Solok Selatan. Sejarah yang mengukir pada hari itu bahwa hampir adanya perbub di Solok Selatan. Dan itu dampak dari buruknya komunikasi antara eksekutif dengan legislatif. Dan kami berkomitmen apabila kami terpilih nanti oleh masyarakat Solok Selatan dengan Pak Erwin Ali, kami betul-betul
akan menjalankan kerangka dasar, yaitu dalam APBD tadi, amanatnya satu adalah visi misi bupati, kedua itu adalah hasil musrembang dari semua tingkatan, yang ketiga adalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang harus dimuat dan diakomodir di dalam APBD kabupaten itu sendiri. Selama ini yang tidak terjadi. Antara eksekutif dan legislatif itu berebut kepentingan, seolah-olah eksekutif legislatif ini hanyalah sebagai pelengkap penderita. Itu yang saya alami selama 3 periode ini gitu. Dan itulah yang membuat buruk komunikasi ataupun keadaan yang terjadi di kabupaten kami. Dan kami bertekad akan merubah itu dan akan memperbaiki dari skema yang 3 hal yang kami sampaikan tadi. Insya Allah ini mujarab untuk kondusifnya Kabupaten Solok Selatan ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada tambahan? Cukup, waktu sudah habis dan langsung saja kita minta kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kedua jawaban yang sudah diberikan. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, tentang bupati dan wakil bupati, karena bupati itu dengan wakil bupati itu satu paket. Dan keputusan memang itu wakil bupati itu membantu. Tapi dalam membantu bukan, yang penting adalah saling keterbukaan. Bagi kami berdua dengan Pak Yulian Epi, soal tidak ada mengambil keputusan berdua, menjalankan berdua, dan keputusan ini yang penting niat awal itu membangun Kabupaten Solok Selatan. Dan karena bupati itu adalah sendiri dan wakil itu ada, yang wajib itu ya di dalam undang-undang maju jadi bupati itu berpasangan, ada bupati dan ada wakil bupati. Soal keputusan tentu kita musyawarahkan, tidak perlu wakil bupati untuk membuat surat pernyataan atau surat nikah pula berdua, enggak perlu gitu. Yang jelas bagaimana apa yang dimaukan oleh wakil bupati dan bupati harus mengikuti. Dan kami berdua berpasangan dengan Pak Yulian Epi, apapun yang dilakukan semuanya atas niat dari kami berdua bahwa kami di Kabupaten Solok Selatan itu adalah tempat pengabdian dan inilah yang harus kami lakukan. Dan kami tidak akan, insya Allah sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan kesepakatan kami bahwa kami maju berdua adalah untuk pengabdian, bukan untuk membagi kewenangan di Kabupaten Solok Selatan. Baik, kami tambahkan sedikit. Kekuatan pemerintah itu sangat didukung oleh kekuatan legislator dan DPRD. Artinya kalau di pemerintah sama-sama dengan DPRD yang sepakat untuk membangun, artinya saling keselarasan akan kuat. Namun kalau berbeda, ini akan jadi persaingan yang tidak bagus. Baik, waktu sudah habis. Kita beri tepuk tangan yang meriah kembali untuk ketiga pasangan calon ini. Kemudian langsung saja kita minta kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya ke kedua paslon lainnya. Kepada Bapak, kami persilakan untuk bertanya kepada paslon yang mana terlebih dahulu. Silakan Pak, waktu kami mulai, waktu Bapak berbicara. Ke paslon nomor 3. Jadi kami ulangi sebetulnya pernyataan yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Perkebunan yang terbaru, di mana ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa 20% dari HGU wajib dienklav untuk plasma bagi masyarakat. Nah, jadi tidak boleh dicarikan lahan yang lain di luar HGU itu karena perintahnya adalah wajib begitu. Dan ini adalah salah satu solusi untuk bagaimana kita memperoleh lahan pertanian untuk masyarakat. Sebagaimana tadi data menunjukkan bahwa 60.000 hektar lahan HGU di Solok Selatan, dan kalau di enklav 20%-nya, maka akan ada 12.500 hektar tanah atau lahan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi yang saya pertanyakan di sini, bagaimana pendapat saudara tentang Undang-Undang Perkebunan yang mewajibkan pemegang HGU untuk mengenklav 20% lahannya untuk plasma? Cukup Pak? Ya. Baik, waktu sudah habis. Langsung pertanyaan ke
paslon nomor urut 1, Pak. Ya, dalam administrasi negara, jadi pejabat publik itu ada instrumen untuk membuat keputusan atau melahirkan kebijakan. Ada instrumen kebijakan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, namun ada juga instrumen kebijakan atau keputusan yang didasarkan kepada fresh emerson atau diskresi. Bagaimana pendapat saudara tentang fresh emerson atau diskresi ini dalam kaitannya dengan pelayanan publik? Baik, cukup. Waktu sudah habis dan kepada paslon nomor urut 3 sudah bisa dijawab. Kepada paslon nomor urut 3 saya persilakan, waktu dimulai sejak Bapak berbicara. Ya, terima kasih finalis pertanyaan saudaraku nomor urut 2 tadi. Akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Pertama sekali, saya punya pengalaman anggota DPRD 3 periode dan berada di Komisi 3 hampir dominan. Di situ kami bahas masalah undang-undang tadi. Tetapi dari sektor perkebunan, begitu saya berjibaku di Komisi 3 itu saya sampaikan, ini adalah perintah undang-undang dan mesti kita jalankan. Lalu waktu itu dijawab bahwasanya, Pak, undang-undang ini memang sudah lahir, tetapi PP yang mengatur sebagai turunan undang-undang ini sebagai pedoman pelaksanaan kita di daerah belum lahir, Pak, katanya. Dan kami berkomitmen dengan Pak Erwin Ali, andai pun kami terpilih nanti, kami akan memprioritaskan bahwa kalau itu kebutuhan sesuai dengan visi dan misi kami berdua, tetap kami perjuangkan sampai detik darah terakhir. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tambahan, Bapak? Waktu sudah habis. Dan langsung ke paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Kepada Bapak saya persilakan, waktu dimulai saat Bapak berbicara. Baik, tentang kewenangan dan diskresi gitu. Sepanjang itu ada kewenangan bupati dan juga diskresi itu bisa diberikan kepada wakil bupati, itu tentang tinggal kita berdua saja. Kami yakin bahwa berpasangan ini berdua dan tanpa bupati, tanpa wakil akan kesepian, wakil tanpa bupati juga akan kesepian juga, karena kami berdua berpasangan sesuai dengan undang-undang, maju itu berdua dan harus berdua akan bermusyawarah apapun keputusan dan kebijakan. Sepanjang misalnya kewenangan persoalan TAPD, sepanjang itu diskresi ada di bupati dan wakil bupati membutuhkan, itu tidak akan menjadikan perbedaan atau perpecahan di antara bupati dan wakil bupati. Pada intinya kami maju berdua, ini adalah pengabdian dan teknis itu sesuai dengan undang, apakah diskresi atau kewenangan, kalau itu memang dibolehkan wakil bupati dan bupati harus memberikan gitu. Baik, kami tambahkan sedikit. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah dan juga ada tentang Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan dan juga ada Undang-Undang 25 dan 17 tentang pelayanan publik. Artinya sebuah aturan sudah ada regulasi. Namun dalam kondisi yang ada diskresi, tentu kita harus musyawarah dan mufakat bersama. Kalau diskresi ini adalah untuk kebaikan bersama-sama. Artinya memang ada kondisi yang harus dilakukan, tentu harus dirapatkan di masyarakat dalam satu meja. Artinya untuk kehidupan masyarakat banyak. Saya sekian, terima kasih. Terima kasih. Waktu sudah habis dan silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban yang sudah diberikan. Jadi berkaitan dengan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah, tidak semua isi atau substansi undang-undang itu ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Jadi undang-undang atau pasal-pasal dari undang-undang yang memang diperintahkan untuk dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, itulah yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Tapi pasal-pasal yang sudah bersifat limitatif, maka itu tidak perlu dilanjutkan dengan peraturan pemerintah. Jadi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah. Pasal tentang kewajiban dari pemegang HGU untuk mengenklav 20% dari lahan HGU-nya untuk
plasma bagi masyarakat itu tidak ada memuat ketentuan tentang peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Jadi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah. Sehingga ketika kami membentuk tim untuk menelusuri hak atas tanah atau hak atas plasma tersebut, perusahaan sebetulnya sudah mengalah begitu dan sudah menyepakati untuk mengenklav 20% lahannya untuk masyarakat tanpa syarat. Namun yang terjadi sekarang di daerah Abai justru dialihkan kepada lahan lain sehingga masyarakat harus dibebani untuk penggantian atau pembebasan lahan yang dibebankan kepada petani plasma. Itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada tambahan? Waktu masih ada? Cukup, Pak? Cukup, waktu sudah habis. Dan demikianlah segmen kelima, segmen tanya jawab yang sudah kita saksikan bersama. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Memang waktu agak terasa